Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa kembali kita dengan saya tentunya, Heri Indra Gunawan. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai penelitian kualitatif, yang mana pada dua pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas mengenai penelitian kualitatif tentunya, tapi dengan materi-materi yang berbeda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya mengenai penelitian kualitatif, namun dengan materi yang berbeda tentunya. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis data kualitatif. Nanti kita harapannya ada beberapa hal yang harus Anda capai setelah saya memberikan materi mengenai analisis data kualitatif ini. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran yang hendak Anda capai ketika Anda sudah mempelajari materi pada pertemuan kali ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah Anda harus bisa menjelaskan pengertian analisis data kualitatif dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah menguraikan waktu dalam analisis data kualitatif dengan tepat pula. Tujuan pembelajaran ketiga, Anda harus bisa menerapkan coding sebagai teknik analisis data kualitatif dengan tepat. Nah, itu ketika tujuan pembelajaran yang harus Anda kuasai ketika Anda mempelajari materi mengenai analisis data kualitatif ini. Baik, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang pertama ini, kita akan sama-sama membahas mengenai apa sih itu penelitian kualitatif, khususnya adalah analisis data kualitatif ini. Jadi, analisis data kualitatif di sini merupakan suatu proses memaknai data-data yang ada dalam penelitian kualitatif. Nah, data-data yang ada di dalam proses penelitian kualitatif ini ada berupa teks, ada berupa gambar juga. Lantas apa sih kita memaknai data kualitatif itu? Ya, tujuannya adalah untuk memberikan suatu informasi tentunya yang relevan, yang real, yang konkret. Informasi ini nantinya akan diolah begitu. Nah, data kualitatif tersebut bisa diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan juga catatan lapangan. Ya, hal ini juga memang diperkuat dengan beberapa pendapat para ahli. Salah satunya adalah Rako, ya, yang menyatakan bahwa analisis data kualitatif itu mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi. Jadi diatur itu secara sistematis. Ya, hasil wawancaranya bagaimana, hasil observasinya bagaimana, kemudian setelah itu baru dia menafsirkannya dan juga menghasilkan suatu pemikiran, menghasilkan suatu pendapat, teori atau gagasan yang baru. Itu berkaitan dengan apa sih sebenarnya analisis data kualitatif itu. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah alatnya yang digunakan dalam menganalisis data kualitatif itu apa? Siapa di situ alatnya? Oke, mungkin dalam penelitian kuantitatif ada instrumen, ya kan, yang jadikan alat. Nah, alat yang di sini adalah jika kita analogikan seperti sebuah pisau ibaratnya. Pisau yang digunakan untuk membedah hasil atau data penelitian itu sendiri. Nah, alat yang digunakan dalam analisis data kualitatif di sini adalah si peneliti itu sendiri, ya. Itu merupakan salah satu keunikan memang, ya, daripada penelitian kualitatif, ya, karena analisis data kualitatif tersebut ya tergantung dari keahlian si peneliti sendiri, insight dari si peneliti, training dan juga kemampuan peneliti itu. Hasil penelitiannya pun boleh jadi sangat baik, ya, karena pengalaman dan juga pengetahuan yang luas yang memang dimiliki oleh si peneliti. Tetapi bisa juga hasilnya akan sangat dangkal karena pengetahuan dan pengalaman peneliti yang sangat kurang dan juga dangkal pula tentunya. Hal ini juga berpengaruh terhadap hasil nanti yang diperoleh. Jadi tergantung si penelitinya itu menguasai atau tidak. Kalau dia menguasai, ya secara otomatis hasil penelitiannya bisa dikatakan baik. Tapi kalau tidak, ya aspek-aspek yang dikaji di dalam penelitian kualitatif tersebut pasti akan sangat kurang dan juga dangkal. Itu mengenai definisi daripada analisis data
kualitatif. Nah, yang kedua di sini adalah waktu analisis data kualitatif, ya kan? Jika pada pendekatan penelitian kualitatif, analisis data hanya bisa dilakukan setelah data itu terkumpul. Tetapi berbeda halnya dengan penelitian kualitatif. Nah, analisis data bisa dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan datanya. Ya. Hal ini menegaskan bahwa pada penelitian kualitatif yang akan berlangsung bisa bersamaan dengan bagian lain dalam pengembangan penelitian kualitatif. Ya, atas dasar itulah maka waktu analisis data penelitian kualitatif di sini terbagi menjadi 3. Ya, apa saja itu waktunya? Yang pertama adalah analisis data sebelum di lapangan. Ya, maksudnya bagaimana itu? Analisis data sebelum di lapangan. Nah, analisis data sebelum di lapangan di sini merupakan suatu proses untuk memaknai data kualitatif sebelum peneliti memulai atau memasuki lapangan. Ya. Nah, proses ini memang dilakukan saat studi pendahuluan tentang suatu yang akan diteliti. Data yang memang diperoleh pada tahap ini kemudian digunakan untuk menentukan fokus masalah dan bersifat sementara tentunya. Contohnya seperti ini, ya, berdasarkan karakteristik tanah dan juga iklim, maka dapat diduga bahwa hutan tersebut terdapat pohon jatinya, ya kan? Ini kan hanya analisis sementara begitu. Maksudnya karena karakteristik tanahnya di sana mungkin berpotensi untuk ada pohon jatinya, iklim di sana mungkin berpotensi untuk terdapat pohon jatinya. Oleh karena itu, si peneliti kemudian membuat proposal penelitian yang memfokuskan ya untuk menemukan pohon jati di dalam hutan tersebut. Nah, itulah analisis data sebelum di lapangan. Jadi gambarannya seperti itu, waktu yang pertama tadi dalam proses analisis data kualitatif. Yang kedua, analisis data saat di lapangan. Berbeda halnya dengan analisis data sebelum di lapangan. Analisis data saat di lapangan ini merupakan proses memaknai data kualitatif saat peneliti memasuki lapangan penelitian. Nah, tujuan data pada tahap ini adalah untuk memperoleh data yang maksimal. Apabila data yang diperoleh belum maksimal, maka peneliti akan kembali mengumpulkan data-data tersebut. Nah, contoh realnya seperti ini. Ketika peneliti melakukan sebuah wawancara katakanlah, ternyata jawaban yang diperoleh belum cukup untuk menjawab rumusan masalah, maka secara otomatis peneliti melakukan pertanyaan lanjutan. Nah, ini masuk juga dalam analisis data saat di lapangan. Berbeda halnya dengan analisis data setelah di lapangan tadi itu. Analisis data setelah di lapangan maksudnya bagaimana ini? Merupakan proses memaknai data kualitatif saat peneliti selesai melakukan pengumpulan data lapangan penelitian. Nah, tahap ini tentunya adalah tahap terakhir peneliti dalam menganalisis data dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah dan juga menyimpulkannya. Contoh realnya lagi seperti ini. Ya, peneliti telah mengumpulkan data wawancara katakanlah, data pemeriksaan dokumen juga, dan data observasi dengan hasil data yang maksimal. Ya, kemudian peneliti melakukan reduksi data dan juga menganalisis untuk menjawab rumusan masalah dan kemudian baru dia menyimpulkannya. Itu ketiga waktu yang memang digunakan dalam proses analisis data. Nah, selain waktu dalam proses analisis data tersebut, ada juga teknik coding dalam analisis data kualitatif. Ya, salah satu cara yang memang digunakan dalam analisis data kualitatif ya berupa teknik coding pada setiap data yang memang diperoleh oleh si peneliti itu. Ya, coding di sini merupakan proses mengorganisasikan dan juga mengumpulkan potongan atau bagian daripada teks. Jadi alurnya adalah pengumpulan data terlebih dahulu, kemudian dilakukan coding ya, atau pengkodingan persandian katakanlah, baru nanti di tahap selanjutnya adalah ada tahap interpretasi data dan juga ada proses yang dinamakan menyimpulkan.
Ya, kita akan bahas dulu yang pertama itu dalam proses coding di sini harus ada proses yang namanya pengumpulan data. Nah, pengumpulan data di sini adalah kegiatan mengumpulkan data dari sumber-sumber data, ya, menggunakan teknik instrumen pengumpulan data tentunya. Nah, teknik instrumen pengumpulan data di sini seperti yang sudah saya berikan di pertemuan-pertemuan yang lalu, ada wawancara, boleh, observasi juga digunakan, pemeriksaan dokumen, ya, itulah instrumen dalam proses pengumpulan datanya atau teknik pengumpulan datanya. Nah, pengumpulan data ini bisa juga digunakan dengan teknik triangulasi sumber dan juga triangulasi teknik di dalam proses pengumpulan data. Contohnya, kita akan meneliti, ya, tentunya dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, di sini tekniknya adalah menggunakan teknik wawancara. Ya, tentunya ada pedoman wawancaranya terlebih dahulu. Nah, peneliti katakanlah dia mewawancarai sumbernya, katakanlah. Peneliti kemudian mewawancarai bagaimana proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Banjarnegara, katakanlah. Nah, kemudian yang diwawancarai atau yang disebut sebagai informan, kemudian dia menjawab, ya, secara umum proses pembelajaran di sekolah hampir sama dengan sekolah formal, katakanlah. Seperti menerapkan berbagai model-model pembelajaran seperti NHT, TSTS, dan lain sebagainya yang mungkin masuk di dalam strategi pembelajaran kooperatif. Ya. Nah, itu ada wawancara yang memang masuk ke dalam proses pengumpulan data, observasi juga masuk, ya, pemeriksaan dokumen juga masuk. Nah, tadi yang saya contohkan itu adalah berupa wawancara yang dilakukan antara si peneliti dengan si informan, katakanlah. Baru setelah tadi kita mengumpulkan data dari teknik-teknik yang memang sudah kita laksanakan, baru kita mengadakan suatu coding. Nah, coding di sini merupakan proses mengorganisasikan data, ya, mengorganisasikan data yang bagaimana dengan mengumpulkan potongan atau bagian dari teks itu tadi. Nah, pada tahapan ini ada hal-hal yang memang harus dilakukan. Yang pertama adalah membuat coding dan tema dari data yang sudah terkumpul. Contohnya bagaimana itu? Ya, contohnya bagaimana itu? Misalkan ada suatu transkrip, ya, transkripnya adalah transkrip penelitian tadi. Bagaimana proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Banjarnegara, katakanlah. Di situ ada pertanyaannya, ada jawaban dari informan yang kita wawancarai tadi. Nah, pertanyaan dan jawaban tersebut kemudian kita kodekan atau kita beri kode. Misalkan peneliti atau pertanyaan peneliti kita isi dengan kode 1A, katakanlah. Jawaban dari peneliti tersebut, yakni informan dalam proses menjawabnya, itu diisi 1B. Itu kode, itu berarti proses codingan, katakanlah. Baru kemudian kita tentukan faktanya, ya, kita sesuaikan dengan faktanya. Faktanya bagaimana di lapangan? Nah, kalau sudah ada transkripnya, kodenya, faktanya, baru kita menentukan temanya itu seperti apa. Ya, nanti di dalam proses pengkodingan ini akan lebih lanjut dijelaskan bagaimana contoh realnya dalam proses pengkodingan ini. Oke, yang ketiga tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana pengumpulan data itu, proses pengkodingannya. Yang ketiga, bagaimana interpretasi dan membuat kesimpulan. Nah, interpretasi di sini merupakan pemaknaan dari hasil coding tadi. Jadi hasil coding tadi itu baru diinterpretasikan. Cara menginterpretasikannya bagaimana? Dia dilakukan dengan kalimat deskriptif. Adapun kesimpulan jelas merupakan proses membangun konsep-konsep berdasarkan interpretasi tadi. Contohnya, ya, contoh dari proses interpretasi di sini, proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Banjarnegara menerapkan pembelajaran kooperatif yang diimplementasikan dengan teknik-teknik tertentu, katakanlah. Nah, pembelajaran kooperatif yang pernah diterapkan antara lain ada model pembelajaran NHT, TPS, to-stay, to-stray, STAD, inquiry, dan lain sebagainya. Ini berarti interpretasi dan juga kesimpulan yang dilakukan di dalam teknik coding begitu, khususnya dalam analisis data kualitatif, ya. Oke,
Mungkin itu saja untuk pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.